Lagi-lagi Umi tekankan untuk rumusan masalah dan tujuan masalah itu sama ya Pak Dwi. Kalau kamu tulis dua berarti tujuannya itu dua. Rekan ini ya, Dio juga sebagai moderator atau MC-nya Gun. Jawaban yang kalian peroleh adalah ketika dia sudah dewasa namun sudah diajarkan sejak kecil. Jadi bagaimana ya? Dia anggap tidak bisa kerja gitu. Jadi walaupun itu tadi kan ada luak dan rantau. Walaupun misalnya si Zuma pergi dari Ujan Mas kemarin ini dari mana ini itu sudah disebut merantau nih kalau di wilayah Sumatera Barat sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puluhan santri Ponpes Ujan Mas dituntut pertanggungjawaban mereka atas perjalanan mereka ke Padang, Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan perjalanan mereka bukanlah perjalanan biasa, melainkan riset ilmu tentang kebudayaan, adat istiadat, dan sejarah Sumatera Barat. Terkonfirmasi sebanyak 6 kelompok yang akan mempertanggungjawabkan perjalanan mereka. Lalu bagaimanakah keadaan mereka saat presentasi di depan para penguji? Saksikan video berikut ini. Dimulai dari pembahasan pertama, tema sosial masyarakat dengan judul Ikatan Adat dan Budaya Matrilineal dengan Budaya Merantau. Tradisi pernikahan itu terjadi oleh omongan-omongan atau bisikan-bisikan di pinggir sungai. Lalu pihak keluarga bermusyawarah di rumah gadang. Lalu ada orang yang duduk paling tinggi dan itu adalah mama atau mamang. Posisi tersebut di bawah nenek mama dan mama tersebut mengizinkan begitu juga acara di tempat mempelai laki-laki. Dulu orang Minang ini sedikit yang sekolah. Daripada merusak kampung, mereka para lelaki disuruh merantau seperti menjaga kebun, melanjutkan perdagangan orang tuanya dan lain-lain. Apabila ada lelaki yang ingin merantau, tidak ada acara yang dilakukan di desa tersebut, hanya meminta izin kepada orang tua dan minta patuh dan pesan. Sebagai santri ilmuwan ulama, para penguji tidak membiarkan laporan mereka begitu saja. Lalu, mereka pun ditimpali dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis dari para tim penguji. Tapi, di antara mereka terkadang timbul gelak tawa karena mereka ingat dengan memori ketika mereka berada di Padang, Sumatera Barat. Itu ada pertanyaan kapan orang tersebut harus merantau. Dan jawaban yang kalian peroleh adalah ketika dia sudah dewasa namun sudah diajarkan sejak kecil. Jadi bagaimana ya pola orang tua mereka mengajarkan mereka sejak kecil itu mengenalkan tentang perantau itu. Di data wawancara kalian nomor 10 itu disebutkan hasilnya adalah bahwa wanita membayar laki-laki. Nah, bisa kalian jelaskan maksud wanita membayar laki-laki itu seperti apa? Harta waris maksudnya bagi pihak perempuan yang lebih banyak dapat atau gimana? Keringat dingin kelompok pembahasan pertama terbayarkan setelah tim penguji mengapresiasi laporan mereka dengan baik dan mereka telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Karena orang yang harus memegang itu datuk itu udah agak tua. Jadi dia itu ngomong agak serak dan pakai bahasa itu. Yang agak jelas itu yang masih muda, tapi dia pakai bahasa Indonesia. Pembahasan kelompok selanjutnya, perbedaan makna arsitektur rumah adat di Sijunjung dengan rumah adat Pagaruyung dari sisi budaya dan agama. Sijunjung, makna dari setiap ruangan rumah yaitu rukun iman dan rukun Islam. Ruangan rumahnya memiliki 5 atau 6 ruangan. Di tengah ada 3 ruangan yaitu ruang tamu, ruang musyawarah, ruang keluarga. Ruang tamu berbeda dengan ruang lainnya karena ruang tamu lebih tinggi dari ruangan yang lainnya. Dan menarik perhatian bahwa dapur bisa terlihat dari ruangan keluarga. Tujuannya apabila ada seseorang yang ingin menikahi putrinya, pihak keluarga laki-laki tersebut bisa melihat keadaan dapur tersebut. Pagaruyung, makna dari ukiran yang ada di Istana Raja Basa itu dianut dari Cina. Dan makna gonjong rumah gadang karena pada zaman Raja Datuk Tan Tejo Gerhano pernah melakukan perperangan antara kerbau Pulau Jawa dan kerbau Padang. Dan kerbau Padang pun memenangkan perperangan tersebut dan disebutlah Minangkabau. Perbedaan makna arsitektur rumah adat yang ada di perkampungan adat Sijunjung dan rumah adat yang ada di Istana Raja Basa Pagaruyung terletak pada kondisi tanah, kondisi geografis, dan kebiasaan budaya turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Sebelumnya, saya sangat mengapresiasi
hasil presentasi MA, di mana kalian sudah hampir mendekati sempurna, baik dari segi laporan maupun dari hasil presentasi kalian. First time, first generation, akhirnya menampakkan diri dan percaya dirinya, maybe good, attitude-nya bagus ketika berdiri menyampaikan ini ya. Dio juga sebagai moderator atau MC-nya good. So everyday coba. So everyday coba. Kedewasaan kalian, kemampuan kalian gitu ya. Good. Apresiasi penuh dari tim penguji kepada kelompok ini. Selamat ya. Kelompok selanjutnya memaparkan penelusuran mereka tentang arsitektur rumah adat Padang, rumah gadang. Arsitektur adalah sebuah lukisan yang dibuat pada bangunan untuk memperindah dan mempercantik sebuah bangunan tersebut. Di antara gambar-gambar memiliki bentuk yang unik, didapat dari dalam sekitar, seperti ukiran yang berbentuk hewan dan tumbuhan. Ukiran yang kami lihat di rumah gadang yaitu ukiran kipe-kipe, ukiran badang mandui, ukiran kaluek paku, ukiran gaun gede, ukiran teratai dalam air, ujung bunga setangkai, dan masih banyak lagi. Di sana memiliki banyak ukiran. Di ukiran tersebut tidak memiliki arti, namun peletakan ukiran hanya yang memiliki arti. Di ukiran tersebut tidak memiliki arti, namun peletakannya yang memiliki arti. Contoh ukiran Jalotasera berarti jala yang tertebar, yang memiliki arti arah mata angin, yang terletak di bagian atas atau pelapon. Laporan kelompok sebelumnya sangat sinkron dengan laporan kelompok setelahnya. Sangat tergambar ketika mereka memaparkan materi berikut ini. Asal-usul rumah gadang juga sering dihubungkan dengan kisah perjalanan nenek moyang orang Minang. Konon ceritanya, bentuk badan rumah gadang Minangkabau yang menyerupai bentuk badan kapal meniru bentuk perahu nenek moyang. Pada masa lampau, perahu nenek moyang disebut dengan sebutan lancang. Dahulu, banyak laki-laki orang Minang yang merantau. Tetapi, jika belum bekerja, para laki-laki orang Minang banyak sekali yang belajar di surau seperti mengaji, mempelajari tentang ilmu Al-Quran, dan menetap di surau jika ia kembali ke rumah hanya untuk mandi, ganti pakaian, dan makan. Tidur pun ia di surau. Sejunjung. Penyebab perkampungan adat Nagari Sejunjung dijadikan wisata dikarenakan perkampungan adat Nagari Sejunjung adalah perkampungan adat yang paling rapi. Perkampungan adat Nagari Sejunjung ini dijadikan wisata pada tahun 2013-2014 oleh Cagar Budaya Sumbar. Lubang Jepang. Penyebab dijadikannya lubang Jepang ini menjadi wisata yaitu karena lubang Jepang ini memiliki tempat bersejarah. Lubang Jepang ini dijadikan wisata pada tahun 1984. Jam Gadang. Penyebab Jam Gadang dijadikan wisata adalah dikarenakan peninggalan bersejarah pada zaman Belanda. Didirikan pada tahun 1926. Awal dijadikan wisata pada saat Indonesia merdeka pada tahun 1945. Dijadikan oleh Wali Kota Bukit Tinggi. Museum. Awal tempat ini dijadikan wisata pada tahun 1977 oleh Gubernur Sumbar. Jam gadang ke siapa nanya? Apa jam gadang ini ada orang yang di sana jaga atau gimana? Apa yang dimaksud atau bulukan bunga itu apa? Apa itu dia tuh tiap di ruang yang nama-nama di sini itu ada ruang-ruangan atau bagaimana? Kalian bertanya nggak sama Bu, kira-kira kenapa sih mereka memilih wisata di Jam Gadang? Kan ini Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihat. Ya, kalimat inilah yang mampu diucapkan oleh para santri Ponpes Ujan Mas karena mereka telah terbebas dari tuntutan tanggung jawab laporan atas perjalanan mereka ke Padang, Sumatera Barat. Perjalanan yang menguras tenaga dan pikiran akan menjadi saksi pada perjuangan mereka selanjutnya. Hal ini berkat kerjasama dan kekompakan, kasih sayang yang ikhlas dari para asatidzah Ponpes Ujan Mas untuk mencetak generasi ilmuwan ulama. Saya pamit undur diri. Ila liqa fir rihlatil ilmiyatil ahadiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.